بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebuah athar diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan rahimahullahu taala dari sahabiul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, di mana beliau berkata, innallaha nazara fi qulubil ibad
fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyih yuqatiluna an dinih fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Innallaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala menemukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik hati-hati hambanya. Beliau untuk dirinya sendiri wabta'athahu bi risalatihi, dan Allah jadikan sebagai pengemban risalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melihat nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melihat hati-hati hambanya setelah hati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya hati yang dimiliki oleh para sahabat itu sebaik-baik hati manusia. Fakhtarahum wuzara faj'alahum wuzara'a nabiy. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pembantu-pembantu nabinya alaihi salatu wassalam. Yuqatiluna an dinih, mereka berjuang bersama Rasulullah SAW untuk membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan, maka apapun yang dianggap baik oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, fahuwa indallahi hasanun, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un, dan apa yang dilihat oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sebagai sebuah kejelekan, maka itu adalah sebuah kejelekan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak mutlak untuk memilih, untuk menyeleksi siapakah di antara hamba-hambanya yang pantas untuk Allah cintai, yang pantas untuk Allah sayangi, yang pantas untuk mengemban sebuah amanah, memberikan bimbingan dan juga arahan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu wa yakhtar, fama kana lahumul khiyarah." Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu wa yakhtar." Dan Tuhanmu yang menciptakan dan yang akan memilih siapa di antara makhluk-makhluknya yang terpilih. Fama kana lahumul khiyarah. Mereka tidak sama sekali tidak memiliki pilihan itu. Yang memilih adalah Allah, yang menyeleksi adalah Allah, yang menunjuk adalah Allah. Sama sekali manusia tidak memiliki pilihan untuk itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya yang menjadi utusan, yang mengemban risalahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi
minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Innallaha yastafi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih minal malaikati rusulan wa minan nas, para utusan, baik itu dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara umat manusia mereka-mereka yang layak untuk dipilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam dan Nuh alaihi wassalatu wassalam, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, 'alal 'alamin di atas seluruh umat manusia, di atas seluruh alam yang ada. Disebutkan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam lil wahdah al-insaniyah bainal bashar. Karena itulah yang menyatukan seluruh umat manusia. Karena setiap kita berasal dari Adam alaihi salatu wassalam. Demikian juga setelah seluruh manusia dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umat manusia memiliki keturunan melalui Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga Adam Abul Bashar al-awwal, nenek moyang manusia yang pertama, wa Nuh Abul Bashar al-thani, nenek moyang manusia yang kedua. Adapun dipilihnya keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alaihi wassalatu wassalam lil wahdah li wahdatir risalah. Karena di situlah terkumpulnya risalah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam tidak lain dan tidak bukan berasal dari keluarga Nabi Ibrahim dan juga Imran alaihi wassalatu wassalam. Setelah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih siapakah di antara umat manusia yang terpilih dan layak untuk dipilih, maka dipilihlah yang terakhir dari para nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam. Dan ini sebaik-baik pilihan yang terbaik dari semua yang baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka lah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah manusia pilihan setelah para nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam menurut kesepakatan. Tidak bisa diragukan dan tidak bisa dipungkiri lagi. Mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah sebaik-baik umat setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ada sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk manusia. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Inilah para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain yang Allah pilih untuk menemani Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, yang Allah pilih untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pilih untuk berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pilih sebagai satu-satunya generasi yang mendapatkan tempaan langsung, pendidikan langsung, gemblengan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah manusia yang terpilih untuk menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Mereka lah yang terpilih untuk berjuang dan berkorban jiwa, raga, harta, waktu, tenaga, pikiran untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka tidak selayaknya, tidak sepantasnya kita untuk meninggalkan mereka dan juga melupakan mereka. Oleh sebab itu, salah seorang tabi'in yaitu Al-Imam Qatadah
Ibnu Da'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ahaqqu man saddaqtum, ahaqqu man saddaqtum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih wa iqamati dinih. Orang yang paling layak, mereka yang paling pantas untuk kalian benarkan, ahaqqu man saddaqtum. Siapa? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alladzina ikhtarahumullah, karena Allah telah memilih mereka untuk apa? Li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih, untuk menemani, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka, dan tidaklah kita memahami agama ini, menjalankan agama ini, mempelajari agama ini kecuali melalui jalur mereka, melalui pemahaman mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan pujian untuk mereka. Hum fawqana, mereka itu berada di atas kita, lebih mulia daripada kita, lebih utama daripada kita. Hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadlin. Beliau berada di atas kita dalam masalah ilmu, dalam masalah kecerdasan, dalam masalah amaliyah agama, dalam masalah keutamaan. Wa kulli sababin yunalu bihi ilmun, dan dalam segala cara ilmu itu didapatkan, ilmu itu dipelajari, ilmu itu dipahami. Wa yudraku bihi hudah, dan petunjuk Allah itu ditemukan, petunjuk Allah itu didapatkan. Wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, pendapat mereka untuk kita sekarang ini lebih baik daripada pendapat kita untuk diri kita. Pendapat mereka untuk kita sekarang ini lebih baik daripada pendapat kita. Maka sungguh aneh apabila ada seseorang yang ingin memahami agama ini dengan benar, ingin mempelajari agama ini dengan benar, ingin mengamalkan agama ini dengan benar, ingin mendakwahkan agama ini dengan benar, tapi melupakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala dalam bait-bait syairnya mengatakan, walaysa fil ummati kas-sahabah fil fadli wal ma'ruf wal isabah fa innahum qad syahadul mukhtara wa ayashul asrara wal anwara wa jahadu fillahi hatta bana dinul huda wa qad samal adyana wa qad ada fi muhkamit tanzili min fadlihim ma yushfi lil ghalili wa fil ahadithi wa fil athari wa fi kalamil qawmi wal ash'ari. Walaysa fil ummati kas-sahabah, tidak ada satu golongan pun di antara umat Islam yang melebihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fil fadli wal ma'rufi wal isabah, dalam masalah keutamaan, dalam masalah amal saleh ibadah mereka kepada Allah, dan dalam masalah kebenaran pendapat dan juga fatwa-fatwa mereka. Fa innahum qad ayashu al-mukhtara, karena mereka qad syahadul mukhtara, karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Wa ayashul asrar wal anwar, dan mereka telah
hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari segala rahasia dan mendapatkan segala cahaya. Fa innahu wa wajadu fillahi hatta bana, dan mereka telah berjihad sehingga agama Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala begitu terang benderang. Wa qad samal adyana, dan agama Allah menjadi menang. Wa qad ata fi muhkamit tanzili bin fadlihi ma yusfilil ghalil. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, yang sudah cukuplah bagi orang yang ingin mengetahui keutamaannya. Demikian juga wa fil ahadithi wa fil athari wa fi kalamin nasi wal ash'ari. Demikian juga yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga ucapan-ucapan manusia serta syair-syair mereka. Sungguh banyak pujian dan sanjungan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil liqa'i wa ba'd. Ikhwatal Islam sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa ikum jami'an. Sebuah pilihan itu memiliki sebuah konsekuensi. Ketika seseorang dipilih, berarti dia harus siap memegang konsekuensinya. Konsekuensi mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama ada 2 poin. Yang pertama, tablighur risalah, dan yang kedua, al-iqtida'u wal qudwah. Seseorang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia siap untuk mengemban sebuah amanah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh para malaikat yang Allah pilih. Itulah yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para nabi dan utusan yang Allah pilih alaihi wassalatu wassalam. Dan itu pula yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demi Allah, kalau seandainya bukan karena hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah, kemudian dan kemudian, kalau bukan karena jerih payah dan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak mungkin hari ini kita bisa menikmati indahnya dan lezatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak mungkin tahu apa itu Islam. Gak mungkin kita pegang itu mushaf Al-Quran. Gak mungkin kita baca itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin itu kita pelajari hadis-hadis Rasul Islam alaihi salatu wassalam. Mereka telah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, al-iqtida' wal qudwah. Siap untuk dijadikan sebagai contoh, siap untuk dijadikan sebagai teladan. Dan para nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam adalah teladan utama dan pertama untuk kaumnya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjadi sosok teladan, uswah hasanah buat umatnya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita jadikan sahabat radhiyallahu anhu ajmain sebagai panutan dan juga teladan kita. Pilihan Allah Subhanahu wa taala tidaklah salah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala tidaklah salah. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Innallaha subhanahu ikhtara min kulli jinsin min ajnasil makhluqat atyabaha wa ikhtassahu li nafsihi wartadahu duna ghairihi fa innahu ta'ala tayyib la yuhibbu illa kulla tayyib wa la yaqbalu minal amali wal kalami was sadaqati illa tayyib fat tayyibu min kulli syai'in huwa mukhtaruhu ta'ala."
Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhtara min kulli jinsin min ajnasil makhluqat al-yabaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk setiap jenis dari makhluk-makhluknya, Allah pilih dari mereka yang paling baik di antara mereka. Wakhtassahu li nafsihi, dan Allah khususkan untuk dirinya sendiri. Wartadahu duna ghairi, dan Allah ridai pilihan itu bukan yang lainnya. Fa innahu ta'ala thayyib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik. Wala yuhibbu illa kulla thayyib, dan tidak mencintai kecuali segala sesuatu yang baik. Wala yaqbalu minal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menerima minal amali wal kalami was sadaqah illa ma kana thayyiban, kecuali tidak menerima amalan, tidak menerima ucapan, tidak menerima sedekah kecuali sesuatu yang baik. Fa kullu thayyibin min kulli syai' fa huwa mukhtaruhu ta'ala, maka segala sesuatu yang baik dari setiap hal yang Allah pilih, itulah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memilih para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in untuk mendampingi Rasulul Amin alaihi salatu wasalam, pilihan yang sudah tepat, dan kita wajib untuk ridha mengikuti mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah, menjadikan mereka sebagai sebuah standar untuk sebuah pemahaman yang sahih di dalam mempelajari, memahami, dan juga mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la musafiran illa hafidtah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa la salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم